Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan Agustus, Bapak Ibu Saudara. Bulan kemerdekaan, katakan sama-sama merdeka. Ya. Di bulan Agustus ini kita juga akan diingatkan kembali bahwa kita ini sesungguhnya tidak hanya merdeka secara fisik, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi juga saudara dan saya, kita sudah dimerdekakan secara kejiwaan kita. Amin. Ya. Banyak orang Bapak Ibu Saudara hanya merindukan kemerdekaan fisik. Ya. Bebas dari sakit penyakit, bebas dari hutang. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara itu tidak akan menjadi arti apa-apa dalam hidup kita kalau kita tidak menikmati yang namanya kemerdekaan jiwa. Amin. Ya. Banyak orang di luar sana Bapak Ibu Saudara, fisiknya bagus, fisiknya baik. Tapi tiba-tiba minggu lalu Bapak Ibu gereja kita kedatangan orang masuk pakai tas ransel bawa tongkat. Semua takut ya, itu orang memang kita perlu doakan, bukan menakutkan ya, tapi kita kasih. Dia dulu enggak separah itu, dia pernah duduk lama gitu ngikutin ibadah. Terus dia keluar, tapi semakin kesini dia kayaknya semakin tergoncang jiwanya ya. Jadi semakin gerakannya enggak terkendali gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu bersukacita dimanapun kita berada, amin. Tapi semua ada batasannya, kalau kebablasan juga bahaya. Nah kita perlu yang namanya kemerdekaan jiwa, katakan kemerdekaan jiwa. Ya, karena Alkitab konsen dengan jiwa kita Bapak Ibu Saudara, karena Alkitab juga berkata, ketika seseorang jiwanya diselamatkan, maka semuanya itu akan mengikuti yang di luaran kita. Amin. Ya. Jadi percuma kita memiliki segala sesuatu tapi jiwanya tidak diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Ya, itu percuma. Yesus pernah menyebut orang-orang yang jiwanya tidak diselamatkan, sekalipun dia kaya raya, dia punya semuanya, Yesus menyebut apa? Dia adalah orang-orang yang bodoh. Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi juga bukan berarti Bapak Ibu Saudara jiwanya diselamatkan namun tidak memiliki apapun untuk kita berkati orang-orang di sekitar kita. Itu juga bukan bagian dari rencana Tuhan. Amin. Ya. Tuhan mau Anda jiwanya dipulihkan, hidup Anda diberkati, usia Anda panjang, Anda kuat dan sehat di dalamnya, Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Itulah soso artinya keselamatan yang Yesus berikan kepada saudara dan saya. Keselamatan yang utuh, menyeluruh. Sehingga ketika kita ikut Tuhan, kita percaya Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya diubah dari miskin menjadi kaya. Namun saudara juga diubah dari sakit menjadi sehat. Bahkan semakin kuat. Namun Anda juga diberkati, pernikahan Anda dipulihkan. Harapan Anda dipulihkan, jiwa Anda dipulihkan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sehingga di bulan ini kita akan diingatkan terus Bapak Ibu Saudara tentang kita ini sudah dimerdekakan secara jiwa kita. Nah bagaimana cara kita merdeka Bapak Ibu Saudara? Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain kita percaya menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus. Karena Yesus adalah anak yang telah memerdekakan kita. Kalau tanpa Yesus kita tidak akan pernah menikmati yang namanya kemerdekaan. Amin Bapak Ibu. Alkitab berkata jika anak itu telah memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Amin. Ya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara bebaskan jiwa kita, bebaskan perasaan kita, pikiran kita dari hal-hal yang mengintimidasi saudara, menakut-nakuti kita Bapak Ibu Saudara. Ayo bagaimana ini usiamu sudah bertambah ya kan. Di depan saya ada Axel. Ini WL-nya Pak Yanuar yang besok tanggal 30 Agustus ulang tahun. Nah bertepatan kami diundang ke sana untuk melayani. Nah istri ingat setiap kali kami diundang ke Surabaya itu mesti pas dengan Axel ulang tahun Bapak Ibu Saudara ya. Nah Axel ini punya kelebihan, dia tuh waktu kecil nggak tahu sampai sekarang Bapak Ibu Saudara apal semua ayat-ayat. Pokoknya tanya ayat apa dia lebih banyak apalnya Bapak Ibu Saudara ya. Nah dia anak muda yang sangat sayang Tuhan ya. Dia di Surabaya banyak sekali gereja besar tapi dia memilih bertumbuh di gereja yang sederhana ya. Yang penting dia bisa menikmati Injil kasih karunia ya. Nah dia kalau Semarang pasti Bapak Ibu ke sini.
Nah, Bapak Ibu, ya, mungkin kita takut usia muda kita, gimana nanti kita, apakah saya bisa seperti orang tua saya, ya kan? Sebaliknya orang tua, apakah nanti anak-anak saya bisa seperti saya? Apakah anak-anak saya bisa meneruskan usaha saya? Bagaimana nanti kalau usaha saya bertambah, kekuatan saya melemah? Bagaimana dengan bisnis-bisnis saya? Bagaimana dengan aset-aset saya? Apakah anak-anak keturunan saya bisa menjaga aset-aset itu? Apakah sebaliknya aset-aset itu akan hilang? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak ketakutan, kekhawatiran yang seringkali mengarahkan kita, memperdayai kita, mengintimidasi hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mencoba menilai masa depan kita berdasarkan kenyataan-kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini. Namun kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang melampaui waktu kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang sudah menjamin setiap masa depan saudara. Tuhan yang menjamin keamanan hidup saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali tema-tema kita ini ternyata banyak memberkati jemaat di tempat ini. Ya, saking mereka itu nggak ngerti tema ini sebenarnya sudah dipersiapkan dengan baik. Mereka itu berapa kali Bapak Ibu Saudara, ada yang ngomong dua tema kita itu ngomong gini. Wah, temanya ini dipas-paske sama aku gitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi cerita sama kita gitu. Nah, saya bilang loh, tema ini sudah dipersiapkan sejak awal bulan. Sebelum masuk bulan itu sudah dibagikan ke rohaniawan Bapak Ibu. Enggak ada ceritanya rohaniawan denger keluhan jemaat lalu besok minggu tema khotbahnya dipas-paske sama masalah jemaat. Enggak Bapak Ibu Saudara, enggak ada. Sudah dipersiapkan. Ya. Semua rohaniawan itu sudah mempersiapkan sebulan sebelum mereka bertugas Bapak Ibu Saudara. Jadi firman yang disampaikan di tempat ini firman yang sudah dipersiapkan. Dan puji Tuhan dari cerita mereka ini saya melihat bahwa firman yang disampaikan itu menjadi jawaban buat setiap jemaat di tempat ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan ada yang rosor-rosonan. Wah firmannya ini dipas-paske mbek Pak Yakub iki nggo nembak aku iki. Nah enggak ada Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini sudah dipersiapkan sebulan sebelum masuk bulan. Jadi bulan Agustus, bulan akhir Juli itu kita udah share materi-materi, berdiskusi Bapak Ibu Saudara di grup tentang firman-firman yang mau kita sampaikan. Jadi kalau Anda merasa judul firmannya kan kalau Jumat atau Sabtu itu udah dibagikan di grup. Anda merasa, loh kok judulnya ini pas ya sama pergumulan saya. Percayalah itu dari Tuhan. Amin Bapak Ibu, datanglah, dengarkanlah. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita akan melihat banyak tentang Yesus yang adalah anak yang sudah memerdekakan saudara semua. Amin. Ya. Jadi kita akan melihat tentang Yesus. Enggak tahu sampai kapan. Kebetulan tema kita juga Azon Vision. Nah saya terinspirasi bahwa barang siapa di perjanjian lama ketika orang Israel dipagut ular. Lalu mereka berseru sama Tuhan. Mereka takut mereka binasa Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat seekor ular tembaga. Ditaruh di atas tongkat tiang gitu. Dan Tuhan bilang, Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Barang siapa yang dipagut oleh ular, mereka harus melihat kepada ular tembaga itu. Hanya melihat Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan bilang, Tuhan janji, barang siapa yang melihat kepada ular tembaga itu, maka orang itu tidak akan mati Bapak Ibu Saudara. Nah, Yohanes berkata di perjanjian baru bahwa ular tembaga itu adalah gambaran Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib. Barang siapa melihat kepada Yesus, maka ia akan hidup dan diselamatkan. Amin. Ya. Jadi bagian kita dalam hidup ini hanya melihat kepada Yesus Bapak Ibu Saudara. Jangan melihat yang lain. Kalau Anda lihat yang lain selain daripada Yesus, yang Anda jumpai itu hanya apa? Ketakutan, kekhawatiran, kelemahan dan ketidakberdayaan. Tapi kalau Anda melihat kepada Yesus, Anda akan melihat ada harapan baru dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merenungkan Yesus kenapa disebut sebagai seorang anak? Ya. Bukan seorang dewasa atau bapak-bapak, tapi disebut anak. Bahkan dia menyebut dirinya, aku adalah anak. Ya. Bapaknya juga menyebut ketika Yesus keluar dari air dan ketika Yesus hendak melayani setelah dia dibaptis. Bapaknya bilang apa Bapak Ibu Saudara dari langit? Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan Bapak Ibu Saudara. Nah inilah yang memberikan kekuatan kepada Yesus untuk dia bisa menjalani pelayanan-pelayanan kehidupan yang sulit.
Bapak Ibu Saudara. Kehadiran seorang bapak itu kita perlukan. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia yang sudah rusak oleh dosa ini, sosok bapak itu mulai dirusak oleh iblis. Sehingga mungkin beberapa di antara kita atau banyak di antara kita pernah atau sedang mengalami yang namanya kehilangan gambaran tentang bapak yang baik itu. Bisa jadi orang tua kita meninggalkan kita waktu kita masih kecil, kita belum tahu apa-apa. Bisa jadi sementara kita beranjak dewasa, kita merasakan bagaimana seorang bapak ini, Bapak Ibu, menghukum kita, mendisiplin kita, mengajar kita dengan sedemikian rupa seolah-olah kita ini bukan anaknya. Sehingga kita bertumbuh dalam perasaan yang pahit. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara kita kehilangan ayah kita sementara kita beranjak dewasa. Kita kehilangan pegangan, kita kehilangan sosok yang membuat kita bisa kuat. Nah Bapak Ibu, karena itu Yesus datang untuk menggenapi firman Tuhan di Maleaki yang dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir atau Yoel juga akan terjadi di mana hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Dan siapa yang mengerjakan itu? Yesus. Amin Bapak Ibu. Yesus datang untuk membawa sosok bapak yang sangat baik bagi umat-umat Tuhan. Ya. Dulu bangsa Israel melihat Tuhan itu Tuhan yang menakutkan, Tuhan yang menyeramkan. Namun Yesus datang untuk mengembalikan gambaran Bapa itu bagi kita. Supaya hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda bisa melihat Bapa yang baik melalui kehadiran Yesus anak yang dikasihnya. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, makanya kemarin kita akan melihat, nah ini, oke, thank you. Nah judul firman Tuhan pagi hari ini adalah mentalitas seorang anak bukan hamba. Katakan sama-sama jemaat judul firman Tuhan kita siang hari ini. 2, 3, mentalitas seorang anak bukan hamba. Atau kita bisa sebut mentalitas itu dengan sebutan kesadaran. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita jalani hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan kesadaran atau jiwa atau mental sebagai seorang anak. Sekalipun Bapak Ibu Saudara sudah punya anak. Mungkin juga ada di antara saudara yang sudah punya cucu, bahkan punya cicit. Tapi Tuhan mau Bapak Ibu di hadapan Tuhan kita ini harus menjadi seorang anak. Amin Bapak Ibu. Ya. Sama seperti Yesus sekalipun dia sudah berusia 20-30 tahun. Dia tetap berkata, apa yang aku katakan semuanya berasal dari Bapakku. Apa yang aku kerjakan semua berasal dari Bapakku. Kita lihat bagaimana Yesus bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Nah demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau Anda memposisikan diri Anda di hadapan Tuhan sebagai seorang anak yang dikasihi. Amin. Ya. Makanya Alkitab berkata, ya Bapak Ibu, Tuhan itu akan menyuruh rohnya kepada kita supaya kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Itu artinya Tuhan sangat menginginkan saudaraku. Anda memiliki kembali sosok figur Bapa yang mungkin telah rusak oleh dosa di dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan mau kita kembali mendapatkan gambaran Bapa yang sungguh amat baik melalui kehadiran Yesus. Setiap kali Anda lihat Yesus, Anda bisa merasakan kasih Bapa mengalir dalam hidup kita. Amin. Kita akan baca ayat pertama kita Bapak Ibu Saudara, Yohanes 1 ayat 12 sampai 14 ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lebih keras bersama-sama. Orang-orang yang diperanakkan darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Lebih keras lagi bersama-sama 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Minggu lalu kita belajar bahwa hidup kita ini adalah hidup menerima, bukan mengusahakan. Amin. Ya, masih ingat Bapak Ibu? Nah,
kita lanjutkan. Dan semua orang yang menerima, ya, menerima firman, menerima Yesus, diberi oleh Tuhan kuasa, Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk menjadi penguasa, bukan untuk menjadi orang yang super power, Bapak Ibu Saudara. Bukan sebagai orang yang bisa menakut-nakuti orang lain, mengendalikan orang lain, bukan. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi, katakan sama-sama, anak-anak Allah. Amin. Ya. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Dunia menilai sosok yang kuat itu adalah sosok yang punya kekuatan, super power. Dan seringkali mereka tidak menghiraukan seorang anak. Bahkan ketika Yesus menghadapi 5.000 orang bersama murid-murid. Lalu Yesus bilang kita akan beri makan 5.000 orang ini, baru laki-laki belum yang lain. Lalu murid-murid bingung, bagaimana caranya? Lalu Andreas berkata, Bapak Ibu Saudara, di sini ada seorang anak kecil yang seolah-olah bagi mereka tidak ada artinya apa-apa, Bapak Ibu Saudara, yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi justru dari seorang anak inilah mujizat terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah kuasa sebagai seorang anak-anak Allah. Bahkan Alkitab berkata ayat 14, Tuhan memberikan kemuliaan kepada Yesus, kemuliaan untuk menjadi anak, katakan anak. Ya. Anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang menerima firman, kita semua ini menerima Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Anak-anak Bapa. Seperti saudara memiliki rasa tanggung jawab yang besar kepada anak-anakmu, demikian juga Bapa kita di surga. Dia punya rasa tanggung jawab yang besar untuk menjaga saudara dan saya hari-hari ini. Amin jemaat. Ketika saudara melihat anak Anda sakit, ketika saudara melihat anak Anda datang dari pulang sekolah, masuk ke rumah, atau datang pulang dari kantor, masuk rumah. Anda lihat mukanya cemberut, mukanya cembetut, Bapak Ibu Saudara, jalannya lunglai, capek. Apa yang Anda lakukan, Bapak Ibu Saudara? Apakah mendiamkan? Pasti Anda akan datangi dia, Anda akan tanya dia. Atau mungkin kalau Anda merasa dia belum siap untuk didatangi, Anda umak-umik sama suami Anda, betul? Ki nopo cah iki? Biasanya enggak kayak gini. Anda menaruh perhatian yang begitu besar terhadap seseorang yang namanya anak. Dan ini akan menjadi hal yang berbeda ketika Anda mempunyai seorang hamba atau pembantu. Apakah Anda menaruh perhatian yang demikian sama seperti Anda memperhatikan anak? Enggak Bapak Ibu Saudara, betul? Nah itulah yang Tuhan maksud. Anda dan saya punya pengalaman sebagai orang tua. Dan sebagai orang tua saya percaya kita menjadi orang tua yang inginnya anak-anak kita itu melihat kita sebagai orang tua yang sangat baik. Memperjuangkan hidup anak-anaknya. Berkorban demi anak-anaknya. Nah itulah yang Bapak mau saudara lihat hari ini kepada dia. Amin Bapak Ibu. Buat dia adalah Bapak yang memperjuangkan saudara. Dia adalah Bapak di surga yang sangat care, memperhatikan saudara setiap detail dari hidup Anda. Setiap mimik wajah Anda, dia perhatikan seperti Anda memperhatikan anak-anak Anda. Amin. Anda tidak sendirian. Dia Bapa di surga memperhatikan saudara. Dia mau Anda tidak lagi hidup dengan kesadaran sebagai seorang yang berdosa. Sebagai seorang yang dibenci oleh Tuhan. Sebagai seorang budak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bicara hamba, itu di Alkitab, di Perjanjian Lama, hamba itu disebut dengan daulos atau budak. Orang yang benar-benar gak punya hak apapun. Orang yang benar-benar gak punya, gak boleh punya keinginan apapun Bapak Ibu Saudara. Orang yang gak boleh punya keinginan apapun. Bukankah hari-hari ini yang sangat ironis adalah banyak sekali orang mengabarkan firman yang menekankan bahwa umat-umat Tuhan itu seperti budak Bapak Ibu Saudara. Harus tinggalkan semuanya. Berdoa jangan untuk keinginan tapi untuk kebutuhan. Bahkan kebutuhan pun yang harus sesuai dengan rencana Tuhan seolah-olah.
Kita ini enggak boleh punya hak apapun di hadapan Tuhan. Dan itu sangat ironis sekali. Sementara Yesus datang untuk mengembalikan hati Bapa kepada anak-anaknya. Bersyukurlah saudara di tempat ini Anda diberitahukan bahwa hati Bapakmu di surga mau saudara diberkati. Amin. Mau saudara haknya dipulihkan. Dan itu terjadi kita lihat dari kisah anak bungsu yang nakal, yang bobrok Bapak Ibu Saudara ketika dia meninggalkan rumah papanya. Sebelum dia meninggalkan rumah papanya, dia melakukan hal yang sangat-sangat tidak etis dan kurang ajar. Apalagi bagi kita bangsa timur. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, "Pah." Tidak diceritakan ayahnya punya istri, ya, istrinya sudah meninggal atau pergi. Yang penting diceritakan seorang ayah punya 2 anak. Dan Bapak Ibu Saudara tahu yang rusak itu anak bungsu. Anak bungsu itu anak pertama atau anak kedua Bapak Ibu? Kalau 2 anak. Anak kedua kan. Nah kita ngomong dia punya 2 anak. Nah anak yang terakhir yang bungsu ini nakal setengah mati. Dia bilang, "Pah, papa ini kurang lebih kan wis tuwek." Kurang lebih dia mau bilang sebentar lagi gak jelas kapan akan say goodbye, pass away, rest in peace. Sebelum papa meninggal, ayo Pah bagi warisan. Loh ini loh, kira-kira kurang ajar atau baik Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda orang tua masih sehat, lalu ada anak yang ngomong, "Pah, warisanku iki janjanane omah sing ndi?" Gitu. Besok perusahaannya papa iki yang diwariskan aku yang mana? Kira-kira Anda mendengar hal itu gimana Bapak Ibu Saudara? Ya, rasanya, waduh ini anak kok kayak gini ya. Ini sangat menyakitkan. Seolah-olah dia sedang mendoakan yang tidak baik terhadap papa mamanya. Tapi papanya ini papa yang penuh kasih, dia tanya, "Oke, kamu mau minta warisanmu?" "Iya Pak, saya mau warisan saya." "Kapan?" "Sekarang Pak." Papanya tahu anak ini anak yang rusak, anak yang bejat. Kalau warisan papanya ini dikasih semua ke anak ini, kira-kira Anda sebagai orang tua bisa membayangkan enggak apa yang akan dilakukan oleh anakmu yang nakal, oleh anak yang nakal itu, bukan anak kita Bapak Ibu. Anak bungsu ini yang nakal dan dia dapat warisan yang banyak, duit yang banyak. Anda bisa membayangkan apa yang dilakukan? Atau mungkin Anda pernah nakal yang senyum-senyum? Kira-kira kalau kalau orang nakal itu jahat dapat duit banyak, dia pasti langsung hambur-hamburkan. Dan itu terjadi terhadap anak bungsu ini. Dia begitu dapat warisan dari papanya, dia berteriak, "Yes, yes." Mungkin kalau dia anak Tuhan dia bilang haleluya gitu Bapak Ibu Saudara. Dia pergi tinggalkan rumah sesegera mungkin, secepat mungkin. Dia masuk ke setiap rumah-rumah bordil, rumah-rumah yang jahat. Dia berjudi di sana semalam-malaman. Dia pesta pora Bapak Ibu Saudara. Dia habis-habiskan uangnya. Dia tambah rusak hidupnya. Kalau Anda melihat papa yang seperti ini, yang salah anaknya atau papahnya? Ayo saya tanya. Ada orang tua yang merasa kalau dia memanjakan anaknya itu, kata teman saya salah. Kira-kira kalau Bapak Ibu lihat anak bungsu dan papanya ini yang salah papanya atau anaknya? Saya gak bisa ngomong ya, bingung ya. Apalagi ibu-ibu kalau ditanya. Hatinya itu untuk anaknya. Papa ini kadang lebih strength, lebih tegas ya kan. Istri saya itu kalau anak saya bilang nanti biar dijemput sama Grab motor. Enggak, kalau Grab ya Grab mobil aja. Nanti kalau ada apa-apa di jalan gimana? Saya bilang sama aja. Kalau di mobil dia dibawa lari malah gak ada orang yang tahu. Saya bilang gitu, bingung dia. Ya, belajar biar mandiri, gak tegel. Biasanya mama gitu. Kadang kita berdebat, jangan dimanjain anak itu Bapak Ibu Saudara. Ini bukan soal manja atau tidak. Tapi kalau Anda dipenuhi dengan kasih Tuhan yang melimpah. Maka kasih itu akan menolong Anda untuk mendidik anak-anakmu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi orang tua, ini masalah kita bukan tentang bagaimana anak kita baik atau tidak. Tapi tentang bagaimana saudara berdua sudah dipenuhi, dilimpahi oleh kasih Tuhan atau belum. Lah Pak,
indikatornya kita ini sudah dipenuhi kasih karunia Tuhan, sudah atau belum apa? Dan pertanyaannya itu, tandanya adalah satu. Sudah tidak ada lagi ketakutan di dalam hidup kita. Amin. Ingat renungannya Pak Yakub, kasih yang sempurna. Ayatnya Pak Andi kayaknya ya, yang dibuat story. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau Anda semakin dipenuhi oleh kasih yang sempurna itu, perlahan-lahan ketakutan itu akan mulai hilang. Dan ketakutan akan masa depan anakmu, ketakutan tentang bagaimana perilaku anakmu, apakah anakmu besok akan memperhatikan kamu atau tidak. Sehingga kita tidak lagi perlu berpikir, Pak saya harus siapkan uang, aset untuk hari tua saya nggak mau ngerepoti anak-anak saya. Karena saya juga belum tentu pasti mereka akan memperhatikan saya Pak. Halo? Bapak Ibu yang anaknya sudah menikah, apakah masih punya kekhawatiran seperti itu? Tidak ada. Wah begitu lambe-lambe gak ono Pak. Saya berdoa semua orang tua di tempat ini tidak ada ketakutan tentang apapun. Anak-anakmu, menantumu, calon menantumu. Semuanya Tuhan kirim orang-orang yang sayang sama saudara. Amin Bapak Ibu. Loh kok gak ada amin? Lebih keras lagi. Yang amin sebelah sini, yang keras. Yang sini? Oh amin, haleluya. Ya puji Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara, ya, anak. Kita nggak ngerti yang salah papanya atau anaknya. Tapi yang luar biasa, ketika papanya dengan kasih yang tulus. Anak ini ketika rusak dan bejat. Dia teringat apa? Dia teringat kesalahannya atau teringat papanya? Teringat papanya Bapak Ibu. Dia ingat papaku baik sekali di rumah. Coba kalau papanya ini papa yang suka menghajar dia kalau salah. Suka menghantam dia kalau salah. Suka menghukum dia kalau salah. Dia nggak mungkin mau kembali ke papanya. Betul? Kenapa dia mau kembali ke papanya? Dia tidak pernah menjumpai orang yang sebaik papanya di sekitarnya pada waktu itu. Itulah Bapak Ibu Saudara keberhasilan kita sebagai orang tua. Dan kasih manusia tidak mungkin bisa melakukan itu. Hanya kasih Tuhan. Amin. Dia ingat papanya. Dia ingat bagaimana papa-papanya mentreatment pembantu-pembantunya, budak-budaknya. Lalu akhirnya kasih bapak ini yang menggerakkan dia untuk berani pulang kembali ke papanya. Dia bilang dalam hatinya, saya harus pulang kembali ke papa saya. Karena di rumah bapaknya pasti ada pertolongan. Pasti ada pemulihan. Anak ini melangkahkan kaki pulang ke rumah papanya. Dan Alkitab berkata, dari kejauhan anaknya belum dekat ke rumah. Papanya sudah melihat anak itu. Anda tahu apa artinya? Papanya punya waktu khusus untuk selalu setiap saat berdiri di tempat yang sama, di jam yang sama untuk memperhatikan kapan anaknya yang dikasihnya itu pulang. Dan hari ini Tuhan mau juga berkata, dia masih berdiri untuk menunggu anaknya yang hilang pulang kembali ke rumahnya. Amin. Dia tidak pernah lelah sampai akhirnya dia menjumpai satu momen anaknya itu kelihatan dari jauh. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Papanya enggak gini, rasakno kowe, cah nakal kowe. Tak kancing kabeh omahe. Ben ora balik. Nah itu kalau saya Bapak Ibu Saudara ya. Nah bapaknya Alkitab berkata, papanya begitu lihat anaknya dari jauh pulang. Papanya berlari keluar dari rumah. Dia tinggalkan rumahnya, dia mungkin tinggalkan kasutnya, dia lari secepat mungkin. Dia terlebih dahulu menjumpai anaknya Bapak Ibu Saudara, dia peluk anaknya, dia rangkul anaknya. Dia gandeng anaknya pulang masuk ke rumah. Dia mau tunjukkan kepada semua orang di rumah bahwa dia tidak pernah membenci sedikit pun anaknya yang telah hilang. Amin Bapak Ibu. Dia rangkul, dia temani anaknya untuk masuk ke rumahnya. Dia bilang, nak ini rumahmu. Dan dia bilang apa? Dia panggil pembantu-pembantunya, dia bilang siapkan jubah, cincin, kasut dan siapkan pesta yang terbesar. Sebab anakku yang telah hilang telah pulang kembali. Dia kembalikan posisi anak. Bapak Ibu,
Ini menunjukkan bahwa Tuhan mau Anda hidup dengan kesadaran sebagai anak yang sangat disayang oleh Bapa. Amin. Dia tidak pernah menilai perbuatan buruk Anda. Dia tidak pernah menjauhi Anda, Bapak Ibu Saudara. Berkatnya tidak diberikan berdasarkan kebaikan atau keburukan Anda. Baik atau tidak baik Anda, dia tetap baik bagi saudara. Amin. Bahkan ketika saudara tidak setia pun, dia Tuhan tetap setia untuk menyertai saudara. Inilah kabar baik, inilah Injil. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir kalau doa Anda belum dijawab oleh Tuhan, lalu Anda berpikir Tuhan marah, Tuhan tidak suka dengan perbuatan Anda. Enggak Bapak Ibu Saudara. Dan Anda tahu kenapa ada 2 anak, bukan 3 anak, bukan 5 anak. 2 anak ini menggambarkan anak sulung, itu adalah bangsa Israel yang telah menolak dia. Dan anak kedua yang rusak, yang bejat, yang bobrok, itu adalah gambaran saudara dan saya. Dan Tuhan mengasihi saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, perhatikan berikutnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kapan Bapak Ibu Saudara? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Nah, Roma 8 ayat 16 berkata, apa yang disaksikan oleh Roh Kudus bersama-sama kita, Roh itu akan bersaksi bersama-sama dengan roh saudara dan saya, bahwa saudara dan saya, katakan sama-sama, adalah, lebih keras lagi katakan, sekarang tepuk kiri kananmu, katakan kamu anak-anak Allah yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, kalau berdoa, berdoalah sebagai anak. Kalau melayani Tuhan, melayanilah sebagai anak. Amin. Bukan karyawan, bukan budak, bukan jongos. Kalau berdoa, berdoalah sebagai anak. Amin. Anak itu gimana sih? Papa mamanya masih pengen leye-leye, anaknya masuk kamar, gelendotan. Ya, bahkan dia melakukan hal-hal yang kadang membuat orang tuanya itu aduh risinya, tapi namanya anak. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan terlalu sopan sama Tuhan. Amin. Biasa aja, katakan biasa saja. Ya. Makanya Tuhan gambarkan hidupnya sebagai seorang bapa, kita sebagai anak itu supaya apa? Kita itu bisa memahami relationship kita dengan Tuhan itu seperti kita dengan anak kita atau orang tua kita. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, apa yang kita lakukan kepada anak kita, itulah yang Tuhan mau kita lakukan kepada dia. Amin Bapak Ibu. Tapi maksudnya bukan menghajar anak kita terus Tuhan mau mengajar. Enggak Bapak Ibu Saudara, Tuhan enggak pernah mengajar kita. Loh Pak, ada ayatnya. Tuhan mengajar anak-anak yang dikasihinya. Anda perhatikan dalam bahasa asli kata menghajar itu bukan memukul untuk melukai. Tapi mengajar, bukan menghajar. Nah inilah kesalahan translasi bahasa Indonesia. Mengajar, jadi kalau mengajar ditambah H itu kesannya mengerikan sekali. Nah ini mengajar itu artinya apa bahasa aslinya? Trainer, Tuhan kita itu sebagai trainer, pelatih yang mengajari kita. Bukan dihajar, dipukuli Bapak Ibu Saudara. Nah itu ayatnya yang benar ya. Nah, dan karena kamu adalah anak, perhatikan, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, roh Yesus ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa, amin. Jadi hari ini panggillah dia sebagai Bapakmu yang di surga. Lihatlah dia sebagai Bapak yang sangat mengasihimu melalui Yesus Kristus anaknya. Jadi hari ini kamu bukan lagi apa saudaraku? Hamba, melainkan kita semua adalah anak. Dan jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Allah. Amin. Saudara semua adalah ahli warisnya Allah. Apa artinya? Apa yang menjadi kepunyaan Bapa itu juga menjadi kepunyaan saudara. Anak-anaknya Pak Presiden, anak-anaknya orang kaya punya rasa takut enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak ada. Dia enggak pernah berpikir aku besok makan pakai apa gitu. Ya, mungkin pikirannya besok makan apa lagi ya Bapak Ibu Saudara. Saya bosan coba semua makanan. Enggak ada rasa takut sedikit pun dan itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara anak-anak yang dikasihnya.
Kesadaran hidup sebagai seorang anak ini akan memberikan kekuatan yang spesial untuk kita menghadapi situasi yang terjadi di tengah-tengah kita hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Situasi yang terjadi hari-hari ini dan nanti semakin hari itu akan semakin menakutkan, semakin mengerikan. Alkitab berkata dunia ini akan bertambah jahat, bertambah gelap, bertambah rusak. Nah kalau kita tidak memiliki kesadaran sebagai seorang anak yang dikasih Bapa, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati bagaimana janji Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Karena kita tidak pernah mewarisi apa yang menjadi milik Bapa dalam hidup kita. Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara tekankan dalam hidupmu bahwa kita adalah anak-anak yang sangat dikasih Bapa. Dan kita ini adalah pewaris-pewaris apa yang Bapak miliki. Amin. Sama seperti Bapak yang punya 2 anak ini. Ketika anak bungsunya datang dan dibuatkan pesta. Anak pertamanya pulang ke rumah Bapak Ibu Saudara. Marah-marah, gebrak-gebrak meja. Banting pintu duer. Lalu dia marah, pesta untuk siapa ini? Lalu seorang pembantu bilang, ayahmu yang buat pesta untuk adikmu yang hilang telah kembali. Lalu dia dengan emosi, dengan marah dia datang kepada papanya. Dia teriak, Papa ini gimana sih? Adik yang begitu rusak, bejat dan meninggalkan kita. Menghabis-habiskan uang Papa. Sekarang pulang Papa buatkan pesta. Sementara saya ini yang setiap hari bersama-sama dengan Papa. Saya kerjakan semua perusahaan ayah. Saya jaga semua aset ayah. Tidak pernah ayah membuat pesta satu kali pun terhadap saya dan kepada teman-teman saya. Marah Bapak Ibu Saudara, anak yang pertama ini. Ternyata selama ini mentalnya bukan sebagai anak. Sebagai budak upahan. Dia pikir kerja kerasnya, perbuatannya harus ada timbal baliknya. Hubungannya dia dengan papanya ternyata transaksional. Kalau aku do something yang baik, aku harus dapat yang baik. Ternyata dia menilai papanya seperti tidak bedanya dengan hamba-hamba upahan dari papanya. Dia minta bayaran. Apa yang papanya katakan? Loh, nak, kamu kan bilang, kamu yang setiap hari sama papa. Kamu itu anaknya papa loh. Papanya sampai harus menegaskan lagi, kamu itu bukan pembantu nak di sini. Kamu bukan hamba nak. Kamu itu anak. Dan hari ini papa beritahu kamu ya. Jangankan lembu yang dipakai potong buat adikmu, disembelih untuk pesta adikmu. Semua ternak ini loh, itu punyamu nak. Semua yang Bapak punya itu punyamu. Pakailah sepuas kamu mau, mintalah ambillah semau kamu. Dan hari ini Tuhan yang sama Bapak di surga mau berkata hal yang sama untuk saudara, amin. Kalau minta jangan sitik-sitik. Kalau minta jangan sak cukupe tapi grundel. Mintalah sebanyak-banyaknya. Ambil sesuka hatimu. Amin Bapak Ibu. Apa yang Anda butuhkan hari-hari ini? Anda butuh kesehatan, Anda butuh kesembuhan, Anda butuh damai sejahtera. Anda butuh sukacita, Anda butuh terobosan untuk finansialmu. Ambil Bapak Ibu Saudara. Ketimbang ngomong nyalain Tuhan. Sudah sekian lama saya melayani Tuhan. Sudah setiap minggu saya datang ke gereja. Tiap pagi saya baca renungan firman. Saya juga amin. Yang pertama Tuhan, kurang apa coba? Mana janjimu? Malah saya bertambah parah. Tuhan bilang loh nak, kamu itu anak loh. Tinggal ambil. Oleh imanmu percaya engkau terima. Amin jemaat. Ketimbang Anda menyalahkan Tuhan, sibuk mencari siapa yang salah. Lebih baik sekarang ubah doa kita. Bapak, aku mau hari ini kesembuhanmu mengalir dalam hidupku. Aku mau kesembuhanmu, kesehatan mengalir dalam hidupku. Amin Bapak Ibu Saudara. Minta, ambil Bapak Ibu.
Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat di Perjanjian Lama, Yeremia 3:19 dikatakan demikian. Tadinya pikirku, kata Tuhan, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku. Dan memberikan kepadamu, perhatikan, negeri yang indah. Dalam bahasa yang lain dikatakan negeri yang sangat didambakan orang. Ini bukan hanya soal tempat fisik, tapi sebuah suasana, keadaan, situasi yang sangat diidam-idamkan oleh orang. Tuhan mau berikan kepada kita. Nah, pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Terjemahan bahasa Indonesia ini membingungkan. Pakai kata tadinya pikirku. Kita nggak ngerti ayat ini itu maksudnya apa. Nah, kalau kita lihat dari terjemahan Indonesia Modern Bible, terjemahan bahasa sehari-hari yang sudah diperbarui, bagus penerjemahnya, dikatakan demikian. Namun aku telah berkata, bagaimana aku bisa menempatkan kamu di antara anak-anak itu dan bagaimana aku bisa memberikan kepadamu negeri yang diidamkan, suatu warisan. Perhatikan warisan, Bapak Ibu Saudara, katakan warisan. Ya, yang indah dari bangsa-bangsa. Tuhan itu berpikir gimana caranya ya aku bisa kasih kalian tuh negeri yang indah. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Negeri di mana saudara tidak perlu mengusahakannya tapi Anda menikmatinya. Anda tidak perlu membangun, Anda menempatinya. Amin saudaraku. Negeri di mana tidak ada lagi rasa takut khawatir di dalamnya karena semuanya disediakan oleh Tuhan. Berlimpah-limpah, katakan berlimpah-limpah. Dan Tuhan berpikir gimana ya caranya. Lalu solusinya Tuhan bilang dan aku akan berkata. Ini caranya. Engkau akan memanggil aku Bapakku. Amin. Jadi kenapa Tuhan konsen dengan Bapa? Sampai dia harus menyuruh roh Yesus kepada kita. Supaya kita bisa berkata, ya Bapa, ya Aba. Jadi hari ini bangsa Israel belum bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Negeri yang indah. Kenapa? Karena Anda tahu Bapak Ibu Saudara, bangsa Yahudi adalah bangsa yang tidak mungkin bisa memanggil Tuhan Bapa. Karena itu adalah sebutan yang sangat-sangat sakral. Makanya ketika Yesus berkata, aku adalah anak yang dikasih Bapa, itu mereka langsung ambil batu, mereka mau lempari Yesus. Karena menyebut Tuhan itu sebagai Bapa itu sangat-sangat kurang ajar. Jadi hari ini mereka nggak bisa menikmati. Tapi saudara dan saya bisa menikmati karena hari ini ada roh Tuhan di dalam hidupmu yang membuat kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Amin. Dan ketika Anda berkata, ya Aba, ya Bapa, Anda akan menikmati negeri yang diidam-idamkan orang. Dan warisan yang indah yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Amin. Panggil dia Bapak, saudaraku. Ya. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan, roh perhambaan yang membuat kamu menjadi apa saudaraku? Yang membuat kamu menjadi takut. Saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, perhambaan, mentalitas budak, mentalitas hamba itu hanya menghasilkan ketakutan demi ketakutan, ketakutan demi ketakutan. Bukankah itu yang hari-hari ini dirasakan, dialami oleh banyak orang di sekeliling kita? Amit-amit jangan ada seorang pun di tempat ini yang merasakan hal yang sama. Amin. Kalau Anda masih banyak takut artinya roh perbudakan itu masih bekerja di dalam hidupmu. Saudaraku, izinkan roh Tuhan hari ini mengalir dalam hidupmu. Amin. Roh anaknya yang menjadikan saudara dan saya menyadari bahwa Anda adalah anak kesayangan Bapa. Kalau masih ada hal-hal yang membuat saudara takut, cemas dan khawatir. Itu artinya kita masih membuka hati kita terhadap roh perhambaan. Roh perbudakan yang sering kali membuat kita takut, cemas dan khawatir. Tentang apapun itu. Banyak orang bekerja keras. Banyak orang menjadi stres. Banyak orang menjadi khawatir. Penyakit saudaraku tahu, anxiety disorder, kecemasan yang tidak punya penyebab, hari-hari ini menjadi penyakit utama yang menghancurkan banyak orang. Kalau dulu mereka cemas, mereka tahu, oh karena saya nggak punya duit.
makanya cemas. Oh karena suami saya kerja di luar kota, luar pulau, makanya saya khawatir. Tapi penyakit ini semakin berkembang, akhirnya Bapak Ibu tahu, sekarang orang gak ngerti kenapa mereka cemas. Kenapa mereka stres. Bahkan yang paling parah, orang yang punya banyak duit pun bisa terserang oleh penyakit ini. Namanya anxiety disorder. Kecemasan yang gak ada penyebabnya. Sampai hari ini mereka banyak yang gak ngerti kenapa aku cemas. Padahal aku punya uang, aku punya jabatan, aku punya semuanya. Tapi kalau roh perbudakan itu bekerja, saya beritahukan, gak peduli orang kaya, apalagi orang miskin. Roh itu hari-hari ini bekerja dengan kuat di tengah-tengah dunia. Dia gunakan kenyataan-kenyataan yang ada sekarang ini untuk bekerja dalam hidup orang-orang. Hari ini Bapak Ibu, saya mau, semua kita mau, terlebih Tuhan mau. Saudara tidak lagi dikuasai oleh roh perhambaan itu. Amin. Yang membuat Anda takut. Serahkan semuanya kepada Tuhan sebagai seorang anak. Anak gak pernah bingung Pak, mikirin uang sekolahnya, bajunya, sepatunya. Paling yang dia pikir besok nikah Bapak Ibu Saudara. Tapi selama dia anak, dia gak pernah mikir nanti bayar uang sekolah pakai apa. Makannya besok apa. Kalau sepatunya kekecilan belinya pakai apa. Gak pernah mikir. Siapa yang mikirin Bapak Ibu? Orang tuanya. Hal yang sama hari ini Tuhan mau Anda berpikir seperti itu. Berpikir sebagai seorang anak. Lepaskan bisnismu, perusahaanmu, pernikahanmu, hari tuamu, anak-anak mantumu. Dalam segala kelemahan keburukan mereka, serahno sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Supaya roh perbudakan, roh perhambaan ini tidak lagi punya tempat di dalam hidupmu. Karena engkau serahkan semuanya kepada Tuhan. As a son atau beloved son. Amin. Coba tepuk-tepuk, alus-alus punggungnya kalau itu suami istrimu. Kalau orang lain jangan ya. Tapi kalau podo lanangnya atau podo wedoke ra apa-apa. Dilus-lus katakan, wis tenang. Kamu anak yang dikasih Bapa. Setiap kali Anda mengalami kecemasan katakan, aku ini anak kesayangan Bapa. Hidupku ada di tangannya. Aku gak khawatir. Amin. Sehingga roh perbudakan itu gak punya kuasa lagi untuk mendirect kita. Semua orang bekerja keras, stres, takut, kena penyakit anxiety disorder. Kenapa? Karena mereka dikendalikan oleh namanya roh perhambaan, perbudakan, mereka takut. Tapi hari ini saudaraku, jemaat JKI Puri Marina dan GPKK 31 orang ini ya kan. Kamu telah menerima bukan roh perbudakan, tapi roh yang katakan sama-sama, kata kamu ganti dengan aku. Menjadikan aku anak Allah. Amin. Yes. Sekarang kata kamu ganti nama kita masing-masing. Tetapi ya sampai anak Allah. 2, 3. Tetapi Vincent telah menerima roh yang menjadikan Vincent anak Allah. Lebih keras lagi 2, 3. Tetapi Vincent telah menerima roh yang menjadikan. Amin. Los dodone amin. Biarpun Anda orang tua, Anda tetap butuh orang tua juga. Amin. Bapak Ibu, pernahkah Anda sebagai orang dewasa butuh? Kemarin saya lihat story seorang jemaat ibu-ibu nulis story. Ibu, datanglah kamu dalam mimpiku sebentar saja. Aku gak pernah dipeluk oleh ibu. Untuk seorang ibu. Saya pernah Bapak Ibu kadang butuh ayah saya, ibu saya. Saya percaya saudara semua pernah merasakan hal sama. Hari ini Anda punya Bapa yang sungguh amat baik. Amin. Jangan karena Anda sudah dewasa, lanjut usia, lalu Anda berpikir bahwa tanggung jawab ini semua milik saya. No. Di hadapan Tuhan Anda tetap seorang anak. Amin. Dan oleh roh itu kita akan berseru sama-sama jemaat 2, 3 dengan suara yang keras. Ya Aba, ya Bapa. Setiap kali Anda berseru ya Aba, Anda akan menerima warisan dan negeri yang diidam-idamkan oleh orang. Amin. Anda akan menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Negeri yang Anda tidak tanami, tapi Anda akan memenuhinya. Negeri yang Anda tidak membangunnya, tapi Anda akan menempatinya. Negeri yang berlimpah-limpah untuk apapun yang saudara perlukan. When you call him, Abba, Bapa. Amin. Setiap kali Anda butuh kekuatan, panggil dia. Roh itu akan bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Apa yang dimaksud ahli waris, Bapak Ibu? Alkitab menjelaskan dengan jelas. Maksudnya adalah Anda dan saya berhak. Katakan berhak. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Menerima janji-janji Allah. Yes. Inilah kenapa saudara dan saya harus punya keyakinan bahwa setiap firman terlebih janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup saudara. Amin. Kalau dia berjanji hari ini segala sakit penyakitmu disembuhkan, percayalah hari ini Anda sudah menerimanya. Kalau hari ini Tuhan berjanji Anda akan menjadi kepala, naik dan terus naik, bukan ekor. Hari ini itu terjadi dalam hidupmu. Karena Anda adalah anak. Amin. Sering-seringlah panggil dia Abba Bapa. Supaya Anda selalu ingat bahwa Anda bukan lagi hamba. Anda adalah anak. Amin. Sekalipun anak bungsu, enggak apa-apa. Bungsu ataupun sulung, Tuhan tetap mengasihi saudara. Amin. Kau tunjuk si setiamu. Menyediakan, katakan yang ku perlu. Kau setia kamu. Yes. Abba Bapa. Abba Bapa, kau tunjukkan. Panggil dia Abba ya Bapa. Amin. Dia menyediakan saudaraku semua yang kau perlukan dengan berlimpah-limpah. Dia kau mulia, Bapa kau sekali lagi katakan, Bapa kau tunjukkan kasih setiamu. Jemaat rasakan, dia adalah Bapamu yang sangat mengasihimu. You are his beloved son. Anda bukan lagi hamba atau budak, namun Anda adalah Bapa. Panggil dia Bapa. Anda butuh Bapa dalam hidupmu. Anda tak bisa sendirian. Oh, yes. Amin, amin. Bapa, kami perlu Engkau. Ini aku anakmu. Kau mulia, Bapa kau setia. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita katakan pujian ini dari awal. Bapa kau setia. Dia Bapa kita yang sungguh amat baik. Panggil dia Bapa. Dan sekarang katakan kepada jiwamu, nalah jiwaku aman bersamamu. Bapa, kasih-Mu lebih dari segala harta. Amin. Kaulah, amin. Yes, yes.
Pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada saya. Tuhan taruh hatinya dalam hidup saya. Dia merasakan ada banyak sekali anak-anaknya yang merasakan ketakutan yang begitu rupa dalam hidupnya. Kalau hari ini ada di antara saudara yang mengalami hal itu, angkat tanganmu. Dia berkata, aku akan angkat segala rasa ketakutanmu, rasa khawatirmu, rasa sakitmu. Aku adalah Bapamu yang sangat mengasihimu. Kalau ada jemaat yang hari-hari ini saudara merasakan, engkau begitu takut. Engkau takut menghadapi masa depanmu. Engkau takut menghadapi hari esok. Bahkan tidurmu menjadi tidur yang gak nyenyak. Perjalanan hidupmu hari-hari ini menjadi sesuatu yang gak nyaman. Hari ini Bapa mau engkau lepaskan. Serahkan kepada Bapamu. Dia berkata, aku akan angkat setiap rasa takutmu hari ini. Dia Bapa yang sangat mengasihi. Dia tidak rela saudara merasakan rasa itu dalam hidupmu. Karena itu akan menyakitimu. Itu akan menyakiti jiwamu. Dia mau, Bapa mau Anda menikmati hidupmu di bumi ini seperti di surga. Sebab Dia Bapa yang sangat bertanggung jawab atas hidupmu. Angkat tanganmu jemaat. Katakan, panggil Dia Bapa. Panggil Dia Abba Bapa. Berbicaralah kepada Bapakmu hari ini. Mungkin hari ini kau banyak mengeluh, engkau banyak mempertanyakan sesuatu kepada Bapakmu. Engkau seringkali ngeyel, memberontak, mungkin bahkan kau menutup mulutmu serapat-rapatnya kepada Bapakmu di surga. Hari ini mulai buka mulutmu, panggil Bapak. Aku gak ngerti harus ngomong apa. Semua sudah hancur, mungkin semua sudah terlambat. Tapi Bapak bilang, tenang, aku adalah Bapakmu. Aku memegang kendali atas semesta ini. Aku bisa menggerakkan segala sesuatu. Baik atau tidak baik, gagal atau tidak, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Tunjukkan kasih. Mari jemaat, serahkan hidupmu kepada kesetiaannya. Jangan bergantung kepada kesetiaanmu. Kesetiaanmu seringkali gagal, tapi kesetiaan Bapa tidak pernah gagal. Katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Bapa, hari ini hati kami tenang. Kami tahu kami punya Bapa yang sungguh amat baik. Bapa yang sangat mengasihi kami. Sekalipun kita tidak setia, katakan, Bapa kau setia. Katakan sekali lagi jemaat yang dikasihi oleh Bapa. Kau setia. Mari sekarang jemaat yang dikasihi oleh Bapa di surga, angkat kedua tanganmu. Sekarang pulanglah saudara masing-masing dengan membawa kesadaran yang baru, hati yang diperbaharui, jiwa yang dimerdekakan dari rasa takut, cemas dan khawatir akan hari esok. Sebab engkau tahu hari ini engkau adalah anak yang sangat dikasihi oleh Bapa di surga. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga yang mengasihimu, yang mau Anda hidup baik-baik saja dan semakin bertambah amat baik. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau berjalan dalam kemudahan.
kemurahan, keberuntungan, karena anugerah kasih karunia-Nya menyertai perjalanan hidupmu. Kemanapun kamu pergi dan apapun yang saudara kerjakan, Tuhan berkati. Sehingga oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya sebagai seorang Bapa yang sangat mengasihi. Dia memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala ketakutanmu, kecemasanmu. Mulai hari ini memelihara hati dan pikiranmu dalam penghiburan dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang telah diutusnya tinggal diam dalam hatimu, menyertaimu, menghiburmu dan menolongmu, serta memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua kita yang diberkati Tuhan, yang percaya Anda adalah anak kesayangan Bapa, katakan sama-sama,